Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1650. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sopan tuan istana ini hanya usaha kecil, kata Kincen. Dia tersenyum. Pada saat ini semua orang berbalik dengan jantung berdebar dan melihat ke istana 10 kesengsaraan dengan keterkejutan di mata mereka. Menurut apa yang dikatakan oleh leluhur Tuoba, ada 10 ujian di istana 10 kesengsaraan ini. Tetapi seorang ahli sekuat tuan istana Anyou, dirinya gagal lulus di ujian ketiga. Lalu, siapa manusia yang bisa meluluskan dari ujiannya? Bahkan, seorang penguasa istana Anyou dengan kultivasi yang sangat kuat pun hanya bisa lulus ujian ketiga. Lalu siapa yang ada di lapangan yang bisa lulus ujian ini? Istana 10 kesengsaraan benar-benar kuat, kata leluhur Tuoba. Pada saat ini dia juga sangat emosional. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan dari istana 10 kesengsaraan. Tapi sekarang dia hanya memiliki sisa jiwa, tentu saja dirinya tidak akan dapat melewatkan harta karun seperti ini. Tuan istana Anyou, aku tidak memberitahumu. Naga tua, jika kamu melihat harta karun seperti itu di masa depan, minta saja Tuan Chen untuk naik dan mengambilnya. Hanya buang-buang waktu saja bagimu untuk naik, jadi mengapa kamu harus menderita? Kata leluhur naga. Pada saat ini, leluhur naga kuno melangkah maju. Dia tersenyum dan berkata kepada Kincen, Tuan muda Chen, mengapa Anda tidak naik dan mengambil alih istana 10 kesengsaraan itu? Kata leluhur naga. Mendengar itu, Kincen tidak bisa berkata-kata. Dia menoleh untuk melihat ke arah Pang Muling dan berkata sambil tersenyum, Pang Muling, istana 10 kesengsaraan ini adalah harta paling berharga dari rumah Anyou Anda. Mengapa Anda tidak naik dan mencobanya? Kata Kincen. Kincen sudah melihatnya dan menginginkannya untuk melakukan ujian di istana 10 kesengsaraan ini. Tetapi terdapat syarat yang diperlukan, yaitu menguasai kekuatan kegelapan. Karena dengan dampak wasiat sebelumnya sangat mirip dengan kekuatan kegelapan di tanah telarang Anyou ini. Umumnya mereka yang menguasai kekuatan kegelapan, hanya dengan begitu mereka dapat langsung mengaktifkan warisan istana 10 kesengsaraan dan lalu mengikuti ujian. Lalu jika orang lain yang naik, belum tentu mereka tidak akan bisa mengaktifkan istana 10 kesengsaraan, tetapi rasa sakit yang mereka tanggung mungkin akan meningkat pesat. Kincen, aku tidak akan naik, kata Pang Muling. Mata indahnya berkedip-kedip dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Wajahnya tenang, tetapi dia tidak berniat untuk naik ke harta karun ini, yang bahkan harta karun ini telah mengejutkan leluhur Tuoba. Dengan tingkat kultivasiku, aku mungkin paling banyak sama dengan ayahku. Aku bahkan tidak akan bisa lolos ujian tes ketiga. Kincen, jika Anda ingin mencobanya, maka Anda dapat maju dan mencobanya, kata Pang Muling. Dia berkata dengan tulus. Ya, Tuan muda Qin, jika Anda bersedia, Anda bisa maju dan mencobanya, kata Tuan istana Anyou. Dia juga berkata dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, Kincen tersenyum dan berkata, tidak, ini adalah harta paling berharga rumah Anyou Anda. Pemilik rumah Anyou mendengar perkataan Kincen tersenyum pahit. Tuan muda Qin, Anda bercanda. Jika bukan karena Anda, Tuan muda Qin, benda ini akan disembunyikan di rumah Anyou saya selama bertahun-tahun lamanya. Dan tidak akan ada orang yang mengaktifkannya. Terlebih lagi bahkan rumah besar ini tidak dapat melewati istana 10 kesengsaraan. Setelah ratusan juta tahun di istana Anyou kami, tidak ada seorang pun yang bisa lulus ujian istana 10 kesengsaraan ini. Sebelumnya, keluarga Tuoba mengepung rumah Anyou saya, dan Andalah Nak Kincen yang telah menyelamatkan rumah Anyou saya. Jika Anda Nak Kincen dapat lulus ujian, bagaimana jika Anda langsung mengambil benda ini saja? Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah pertunangan dari Anyou Mansion kami untukmu, Tuan muda Qin. Ya, itu juga sebagai balasan rasa terima kasih, kata penguasa istana Anyou. Dirinya tersenyum. Ayah, wajah Pang Muling pun memerah. Ini dapat dianggap seperti pembalasan bagi Kincen yang akan menikahi dirinya. Mendengar itu, Kincen tersenyum melihat istana 10 kesengsaraan itu.
dan Kincen merasa sedikit gerakan di hatinya. "Teman kecilku, apakah kamu benar-benar ingin mengikuti ujian ini?" kata leluhur Tuoba, ekspresinya berubah. "Sejauh yang aku tahu, ujian di Istana 10 Kesengsaraan ini sangatlah sulit, dan sama sekali tidak ada yang bisa lolos. Kecuali orang di ranah transenden tingkat 3, saya belum pernah mendengarnya. Tidak ada orang lain yang pernah mengambil kendali atas hal itu. Yang Mulia baru saja menerobos transenden belum lama ini. Meskipun kultivasi Anda sangat kuat, namun itu belum sepenuhnya terkonsolidasi. Akan lebih baik menunggu sampai Anda menerobos transenden tingkat kedua sebelum mencobanya," kata leluhur Tuoba. Bahkan leluhur Tuoba pun tidak berani mengabaikan harta karun yang terkenal pada zaman kuno ini. Selain itu, setelah tes gagal pasti akan rusak parah dan bahkan sumbernya akan rusak. Sebelumnya penguasa Istana Anio meminta Kincen untuk membantunya. Tetapi begitu Kincen gagal, siapa dari semua orang yang dapat membantu Kincen? Leluhur Tuoba pun akhirnya tidak bisa untuk tidak memperingatkan Kincen. "Tidak masalah," kata Kincen, matanya berkedip, dan tanpa ragu-ragu sedikit pun Kincen langsung pergi ke aula 10 Kesengsaraan di hadapan semua orang. "Istana 10 Kesengsaraan," kata Kincen. Dia mengangkat kepalanya, menatap istana megah dan besar di depannya. Sementara di belakangnya orang lain di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan napas. Seseorang ahli yang sekuat penguasa Istana Anio hanya bisa mencapai tingkat ketiga dan bahkan gagal melewati tingkat ketiga. Meskipun bakat Kincen luar biasa, dia hanya satu tingkat transendensi. Di bawah pengawasan semua orang, Kincen tersenyum dan langsung menyentuh Istana 10 Kesengsaraan dengan tangan kanannya dan bu. Dalam sekejap, Istana 10 Kesengsaraan yang awalnya tenang tiba-tiba berguncang lagi. Aura menakutkan tiba-tiba menyapu dari Istana 10 Kesengsaraan, dan saat berikutnya Istana ke-10 Sengsaraan mulai berputar dengan ganas, dan yang pertama di antara mereka menghadap di atas. Rune kunonya beredar, langsung berubah menjadi wajah kuno dan matanya terbuka dalam sekejap. Aura menakutkan seperti lautan luas mengalir langsung ke tubuh Kincen hampir tanpa jeda. Ada suara berdengung dan dalam sekejap tubuh Kincen melayang dengan cahaya gelap tertinggal di sekelilingnya, dan kekuatan menakutkan yang akan merobek tubuh Kincen. Kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan Anluotian dan mengandung makna robekan yang menakjubkan. Pantas saja hal itu membuat penguasa Istana Anio begitu kesakitan sebelumnya, kata Kincen. Dia menutup matanya dan merasakan kekuatan menakutkan ini dengan hati-hati. Namun tubuhnya tetap tak bergerak, seolah-olah berendam di sumber air panas, sama sekali tidak terpengaruh oleh anti robek dari ini. Duar, di bawah pengawasan semua orang, Kincen dimusnahkan oleh robekan yang tak ada habisnya. Namun di lautan luas ini, Kincen tidak bergerak, dia seperti batu. Selain itu tidak ada rasa sakit di wajah Kincen, tetapi tatapannya tertutup. Mata Kincen sepertinya merasakan sesuatu. Tuan Muda Qin. Melihat Kincen menutup matanya, di saat menyadarinya, semua orang yang hadir tampak terkejut, dan penguasa Istana Anio bahkan melebarkan matanya. Karena Kincen tampak seperti sedang berendam di sumber air panas dan berjemur dengan santai. Tapi bagaimana ini mungkin? Ketika dirinya mengalami musibah pertama sebelumnya, dia sudah merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Niat dari robekannya seperti memiliki bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya sepanjang waktu. Mencekik tubuhnya dengan gila-gilaan. Dengan rasa sakit seperti itu, dia bahkan tidak ingin mencoba ujian yang kedua kalinya. Tapi sekarang Kincen, niat merobek ini memang kuat, tetapi sayang sekali tidak bisa mengalahkanku, kata Kincen. Dia merasakan kekuatan ini dengan hati-hati, dan urat kekuatan ini perlahan muncul di benaknya. Saat berikutnya, Kincen tiba-tiba membuka matanya. Lalu dengan keras, niat merobek yang mengerikan keluar dari tubuh Kincen, yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada niat merobek yang dikeluarkan oleh Tuan Istana dari Istana ke-10 Kesengsaraan. Dibandingkan dengan makna robek, konsepsi artistik ruang adalah pencetus makna robek. Menurut Anda, apa ini? Kata Kincen. Dia berteriak dingin di dalam hatinya. Matanya bersinar dengan cahaya ilahi dan momentumnya tak terlihat muncul. Ketika dirinya berada di alam rahasia Guiksu dan memahami konsep artistik ruang, beberapa kali tubuh fisik Kincen telah terkoyak, robek lagi dan lagi, kemudian sembuh lagi dan lagi. Bisa dikatakan setiap inci sel di tubuh Kincen telah terkoyak berkali-kali.
Robeknya Istana 10 Kesengsaraan di depannya bukanlah hal yang tak tertahankan sama sekali. Di bawah aura menakutkan, Qin di Istana 10 Kesengsaraan saat ini mulai berputar dengan ganas lagi, seolah-olah sangat marah. Di sisi lain, sebuah wajah tiba-tiba terbentuk dan matanya tiba-tiba terbuka. Boom! Tes tingkat kedua dan cepat menyelimuti Qin. Kekuatan ini mengandung rasa kehancuran yang kuat, mencoba menghancurkan tubuh Qin secara instan. Sebelumnya, penguasa Istana Anyao langsung merobek tubuhnya di bawah ujian kedua ini. Namun Qin nampak tetap tidak bergeming, membiarkan niat destruktif yang mengerikan menghancurkan tubuhnya. Seperti membebani puluhan ribu orang di atasnya, tubuhnya akan meledak, tetapi Qin tetap tidak bergeming. Meskipun tingkat kultivasi Qin hanyalah tingkat puncak transendensi, namun Qin telah terkenal karena kekuatan fisiknya sejak dari benua Tianwu. Tubuh fisik 9 putaran saat itu adalah tekniknya yang paling tak terkalahkan. Kemudian di alam surga Qin datang ke lautan kosmik. Tubuh fisik Qin selalu tak terkalahkan. Meskipun Istana 10 Kesengsaraan ini menakutkan, tapi bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan tubuh fisiknya hanya dengan mengandalkan momentumnya? Ini tidak bisa menyakitiku. Apakah ini ujian dari Istana 10 Kesengsaraan? Apakah tidak lebih dari ini? Hanya ini, kata Qin. Qin mencibir. Qin seperti batu, dia berdiri tegak di langit dan bumi, berjalan menuju aula 10 Kesengsaraan selangkah demi selangkah dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Boom! Dalam sekejap, Istana 10 Kesengsaraan sepertinya merasakan keinginan kuat dari Qin dan lalu bergetar hebat lagi. Pada saat yang sama, wajah ganas ketiga tiba-tiba terbentuk dan sepasang mata ganas juga tiba-tiba terbuka. Duar! Niat yang menakutkan dan keji terbentuk, bergegas menuju lautan jiwa Qin. Dalam sekejap, lautan jiwa Qin sepertinya telah membentuk badai tsunami yang besar. Pada saat yang sama, dua pelangi ilahi meledak secara langsung membombardir tubuh Qin. Sebuah celah gelap terbuka di kehampaan. Penguasa Istana Anyao tidak dapat menanggung ujian ketiga sebelumnya dan tubuhnya hancur di tempat. Pemandangan seperti itu membuat semua orang mencengangkan. Di hadapan semua orang, dua sinar cahaya yang menakutkan itu menghantam Qin, membuat suara menderu yang keras. Tubuh Qin mengeluarkan suara klik, tetapi segera Qin menstabilkan sosoknya seperti pisau tajam. Pada tes ketiga, hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatan benturannya, melainkan kemauan ganas yang langsung memasuki lautan jiwa Qin. Tetapi tidak peduli bagaimana dampaknya yang dahsyat, sosok Qin tetap tidak bergeming. Lautan jiwanya sangat tebal dan kokoh. Belum lagi, ketika dirinya berada di tanah 5 kerajaan dan 100 dinasti, Qin diserang oleh banyak ahli kuat dari klan iblis asing. Benih spiritual telah ditempati di lautan jiwanya. Mengandalkan dampak jiwa untuk melukainya itu hanyalah angan-angan belaka. Menjauhlah. Kehendak Qin sekuat batu dan berubah menjadi pedang tajam yang mencapai langit. Qin menebas dengan raungan tak terlihat di dalam hatinya, dan lalu dengan keras keinginan ganas itu terkoyak dan hancur dalam sekejap. Lulus. Nah, Qin lulus ujian ketiga. Ini terlalu kuat. Mungkinkah Tuan Muda Qin memiliki kesempatan untuk dapat mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan yang legendaris ini? Bukankah nenek moyang Tuoba mengatakannya sebelumnya? Sangat sulit untuk mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan yang jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Apakah Tuan Muda Qin ini terlalu mesum? Di kejauhan, mata Tuan Istana Anyao dan yang lainnya membelalak, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Karena bagaimanapun, Istana 10 Kesengsaraan yang disebutkan oleh leluhur Tuoba sebelumnya sangatlah menakutkan. Tenang semuanya, tenang. Bukankah ini operasi dasar? Kenapa semua orang begitu terkejut? Suara tenang terdengar dan leluhur nagalah yang memandang semua orang dengan jijik dan mencibir. Seolah-olah seorang anggota keluarga kerajaan sedang melihat sekelompok orang udik yang belum pernah melihat dunia. Tidak hanya leluhur naga, tetapi Yukiansu, Chen Sisi, Jiruyu, Sangguan Waner, dan leluhur suci semua darah juga terlihat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan sedikitpun. Sepanjang perjalanan dari dunia panah ke lautan kosmik, mereka telah mengalami begitu banyak badai dan melihat begitu banyak keajaiban yang diciptakan oleh Qin. Mereka tidak lagi terkejut dengan apa yang terjadi kepada Qin. Namun ketika ungkapan ini terlihat di mata leluhur Tuoba, jelas sekali itu mewakili arti lain.
seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang telah diajar oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Anak laki-laki ini pasti berasal dari kekuatan yang bahkan tidak dapat kubayangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya begitu acuh tak acuh terhadap kemampuan teman kecil ini untuk bertahan hidup di tingkat ketiga. Ujian Istana 10 Kesengsaraan. Setelah melihat begitu banyak harta karun tingkat atas, semuanya adalah hal biasa. Jadi orang ini mungkin memiliki kesempatan untuk bisa mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan. Kata leluhur Tuoba, matanya berbinar dan dia merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dapat mengontrol Istana 10 Kesengsaraan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa di zaman kuno. Duar. Sementara Qin-Chen lulus tes ketiga, tes keempat pun telah terjadi. Aura fanatik tiba-tiba muncul dari hati Qin-Chen dan seluruh tubuhnya langsung menjadi kasar dan aliran darahnya menjadi semakin cepat. Boom, rasanya seperti ada api dari dalam yang meletus dalam sekejap mencoba membakar tubuh Qin-Chen. Napas panas melonjak deras di hati Qin-Chen. Qin-Chen mengerutkan kening. Ini adalah perasaan kuat yang membuat darahnya mendidih seolah-olah terbakar. Terbakar di dalam api. Inilah yang dirasakan Qin-Chen saat ini. Dengan tingkat kultivasi Qin-Chen saat ini, kekuatan biasa tidak akan dapat membuat gelombang apapun di tubuh fisiknya. Tapi sekarang, kekuatan ini sebenarnya bisa mengaktifkan darah di tubuhku, gumam Qin-Chen. Lalu Qin-Chen dengan hati-hati memahami kekuatan ini dan terdiam. Sekarang semua orang di kejauhan memandang Qin-Chen dengan mata terbelalak dan juga kegembiraan. Menurut penjelasan leluhur Tuoba, jika Anda ingin mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan, maka Anda harus melewati setidaknya 3 ujian sebelum Anda dapat sedikit mengendalikannya. Tapi baru saja Qin-Chen jelas telah lulus 3 ujian tersebut. Itu Qin-Chen berarti memiliki kesempatan untuk bisa mengendalikan istana ini. Untuk merampok istana ini. Leluhur Tuoba, bisakah Istana 10 Kesengsaraan ini dapat dikendalikan oleh Nak Qin-Chen? Kata Tuan Istana Anyou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Leluhur Tuoba menyipitkan matanya dan menatap ke depan dengan hati-hati. Sulit untuk mengatakannya. Dirinya menggelengkan kepalanya. Beberapa informasi tentang Istana 10 Kesengsaraan hanyalah lumor. Karena sangat sedikit orang yang pernah melihat harta karun ini. Bahkan saya saat itu, saya hanya mendengarnya dari beberapa legenda dan belum pernah benar-benar melihatnya. Hal ini dapat sedikit dikendalikan dengan melewati 3 tes yang hanya merupakan tebakan dari dunia luar. Mengenai berapa banyak ujian yang diperlukan untuk bertahan hidup, saya khawatir hanya mereka yang benar-benar menerima ujian tersebut yang dapat mengetahuinya. Kata leluhur Tuoba. Mendengar itu semua orang pun mengangguk. Baiklah. Pada saat ini suara yang menghina terdengar. Kubilang, kalian benar-benar membosankan. Kalian selalu mendiskusikan berapa banyak ujian yang harus kalian lewati untuk mengendalikan Istana 10 Kesengsaraan. Apakah ini masuk akal? Sama sekali tidak ada artinya. Kata leluhur naga, dia berkata tampak bangga. Sebagai Tuan Muda Chen, jika Anda gagal lulus 10 ujian dari aula 10 kesengsaraan itu, maka itu dapat dianggap sebagai kesalahan yang memalukan. 10 tes. Di sampingnya, kepala Tuan Istana Anyou dan yang lainnya memandang leluhur naga dengan bodoh. Sebelumnya Master Istana Anyou telah mencapai puncak transendensi tingkat kedua, tetapi dia gagal lulus ujian ketiga. Namun leluhur naga mengatakan bahwa Nak Qin-Chen dapat lulus ujian tingkat ke-10. Bagaimana ini mungkin? Tingkat ketiga dan tingkat ke-10 ini bukan hanya superioritas numerik diri, tetapi itu jelas merupakan transendensi yang tidak dapat dicapai. Bahkan leluhur Tuoba di samping memasang ekspresi keheranan di wajahnya, karena apa yang dikatakan leluhur naga terlalu mengejutkan. Bisakah Qin-Chen benar-benar mencapai ujian ke-10? Kenapa, Pak Tua Tuoba? Apakah kamu juga tidak percaya? Kata leluhur naga. Melihat leluhur Tuoba merutkan kening, leluhur naga hanya bisa berkata, pantas saja kamu hanya menerobos transendensi tingkat ketiga dan jatuh. Biar ku beritahu, penglihatanmu kurang bagus. Kata leluhur naga, dia menggelengkan kepalanya. Lihat saja dengan mata terbuka lebar. Jika Tuan Muda Chen gagal lulus 10 ujian dari aula 10 kesengsaraan nanti, maka itu hanya berarti satu hal, yaitu Tuan Muda Chen tidak punya tertarik dan Tuan Muda Chen tidak tertarik dengan istana ini. Kata leluhur naga.
Oke, berhenti bicara dan biarkan Chen Xiao berkonsentrasi untuk lulus ujian, kata Chen Sisi. Pada saat ini Chen Sisi mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu. Qin Chen dalam bahaya, tetapi leluhur naga ini malah membuat terlalu banyak suara di sini. Leluhur naga tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, oke. Nyonya, oke. Naga tua ini akan tutup mulut dari sekarang. Kata leluhur naga Hong Huang, dia buru-buru menutup mulutnya. Dia masih takut kepada wanita simpanan ini. Melihat ini, Tuan Istana Anyou melirik ke arah Pang Muling dengan cemas dan mau tidak mau mengirimkan pesan. Ling Er, wanita Nak Qin Chen tampaknya sangat kuat. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan dan jangan buru-buru dari mereka. Dan kamu harus lebih sopan, apakah kamu mengerti? Kata Tuan Istana Anyou. Ayah, apa katamu? Kata Pang Muling, wajahnya tiba-tiba memerah. Penguasa Istana Anyou tampak serius. Hei, aku bahkan memberi ayahmu hadiah pertunangan. Apa yang kamu katakan padanya? Apakah kamu tidak melihatnya? Bahkan nenek moyang keluarga Toba sangat menyukai Nak Qin Chen. Bisa jadi melihat bahwa Nak Qin Chen tidak memiliki bakat, penampilan atau tubuh di dunia ini. Mereka semua kelas 1 dan mereka pastinya adalah teman terbaik Anda. Jangan khawatir, ayah, aku pasti tidak akan menipumu. Putrimu ini selain itu, putriku juga merupakan wanita tercantik di 13 wilayah selatan. Saya yakin dengan penglihatan Nak Qin Chen dia akan tertarik kepadamu, putriku, kata Tuan Istana Anyou. Ayah, jika ayah terus melakukan ini, putrimu ini akan mengabaikanmu, kata Pang Muling. Dia tersipu malu. Tetapi Pang Muling terus menatap Qin Chen. Pang Muling tidak berani bersantai sama sekali. Dirinya mencubit ujung roknya dengan kedua tangan dan ada sedikit kekhawatiran di matanya.